Menurut pendapat Ki Laksana, tindak tutur dapat dipahami sebagai cara seseorang menggunakan kalimat untuk menyampaikan maksud dan atau tujuan tertentu agar dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Artinya, tindak tutur bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi juga memiliki tujuan komunikasi yang ingin dicapai oleh penutur. Sedangkan menurut Cair, tindak tutur lebih menekankan pada sisi pribadi dan psikologis penutur. Artinya, bagaimana seseorang berbicara dipengaruhi oleh kemampuan bahasanya dan situasi yang sedang dihadapi. Yang pertama, tindak tutur representatif. Tindak tutur representatif adalah jenis tindak tutur yang digunakan seseorang untuk menyampaikan informasi, fakta, atau pendapat tentang sesuatu yang dianggap benar oleh penuturnya. Tujuannya adalah agar pendengar mengetahui atau memahami apa yang disampaikan. Contohnya pada kalimat Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Penutur sedang menyampaikan informasi faktual tentang letak Gunung Bromo. Fungsi tindak tutur itu salah satunya yaitu permisif, di mana ini adalah suatu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melakukan sesuatu seperti janji, sumpah, atau ancaman. Salah satu contohnya yaitu saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu adalah salah satu contoh dari tuturan yang mengikat penuturnya untuk melakukan sesuatu seperti janji maupun ancaman. Selanjutnya yaitu tindak tutur direktif, di mana ini agar lawan melakukan sesuatu dan berupa perintah, ajakan, atau larangan. Contohnya itu silahkan duduk di kursi depan. Nah, itu salah satu perintah atau tindak tutur yang mengajak seseorang agar dia duduk di kursi depan. Selanjutnya yaitu deklarasi, di mana tindak tutur deklarasi ini adalah tindak tutur yang mendatangkan atau mengubah suatu keadaan. Contohnya seperti silahkan duduk, sekolah ini resmi dibuka. Nah, itu seakan-akan kita mengubah keadaan karena mendatangkan sesuatu yang baru, mengubah suatu keadaan, seperti contohnya yaitu pengukuhan ataupun suatu keputusan yang seperti itu, sekolah resmi dibuka. Itu sudah seperti mengubah keadaan. Yaitu ekspresif, di mana tindak tutur ekspresif digunakan seseorang untuk menunjukkan perasaannya terhadap sesuatu. Jadi, saat seseorang mengucapkan kalimat ekspresif, tujuannya bukan untuk memberi perintah atau menyampaikan informasi, tetapi untuk mengungkapkan emosi yang sedang dirasakannya. Misalnya pada kalimat, wah makanannya enak sekali, penutur sedang mengekspresikan rasa kagum dan senang karena menunjukkan perasaan spontan yang muncul dari hati si penutur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu, yang mana berarti bahwa tindak lokusi merupakan ucapan yang hanya bertujuan menyampaikan informasi atau pernyataan apa adanya tanpa maksud tersembunyi di baliknya. Dengan kata lain, saat seseorang melakukan tindak lokusi, dia hanya berbicara untuk memberitahu, menjelaskan, atau menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya. Ujarannya tidak dimaksudkan untuk memerintah, mengajak, meminta, atau menasehati, melainkan hanya sekedar mengucapkan pikiran atau fakta. Ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasi dengan kalimat performatif yang eksplisit. Tindak tutur ilokusi selain menyatakan sesuatu, dia juga bermaksud melakukan suatu. Tindak tutur ilokusi menyatakan suatu atau informasi supaya pendengar melakukan sesuatu atau ada makna
tersirat dalam tuturan si penutur. Perlokusi adalah tindak tutur yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi pendengarnya. Jadi tindak tutur perlokusi itu memahami maksud dari ilokusi. Jadi pendengar melakukan tindakan dari tuturan si penutur itu. Dalam video tersebut terdapat fungsi tindak tutur, yaitu fungsi tindak tutur ekspresif, di mana fungsi tindak tutur ekspresif ini merupakan si penutur mengekspresikan emosinya, baik berupa rasa senang, rasa kecewa, marah, atau sedih. Dalam video tersebut, si penjual mengekspresikan rasa senang atau bahagia, yaitu dengan mengucapkan terima kasih kepada si pembeli karena telah membeli dagangannya, yaitu berupa air botol. Dari video tersebut terdapat tindak tutur lokusi karena penjual dari video tersebut menyatakan bahwa harga air botol seharga 2.000, yang mana hanya memberikan informasi saja atau hanya menjelaskan makna literal atau makna yang sebenarnya. Jadi pada tuturan tersebut pendengar tidak melakukan tindakan. Tindak tutur ilokusi itu adalah tindak tutur yang mempunyai tujuan atau maksud terhadap suatu penuturnya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Nah, salah satu contohnya ini dalam kalimat ketika saya mau membeli air, nah itu penjualnya mengatakan bahwasanya yang botol itu, air botol yang botolan itu harganya 2.000. Nah, dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa itu merupakan tindak tutur ilokusi. Mengapa? Karena mengandung pemberitahuan atau memberi maksud atau tujuan, memberi harga, memberitahu harga agar si pembeli itu bisa memutuskan membeli atau tidak. Jadi contoh video tersebut, tuturan yang betul harganya 2.000 memiliki makna tindak tutur perlokusi karena dari tuturan tersebut ada pengaruh atau efek dari ilokusi. Karena perlokusi itu efek atau dampak dari tuturan tersebut. Jadi tuturan yang betul harganya 2.000 menimbulkan reaksi dari pendengar seperti pendengar tidak jadi membeli air tersebut ataupun membeli air tersebut dengan harga 2.000. Dari contoh video tersebut, tuturan sapoluan memiliki tindak tutur lokusi karena tuturan tersebut hanya bermakna literal, makna yang sebenarnya, atau makna secara teks yang tidak ada maksud tertentu, hanya memberikan informasi tanpa harus menafsirkan dan melakukan atau merespon sesuatu. Tindak lokusi adalah tindakan mengucapkan sesuatu secara literal, yaitu makna bahasa yang tampak secara langsung tanpa menafsirkan maksud tersembunyi. Dari contoh video tersebut, tuturan 10-an atau 10 ribuan memiliki makna tindak tutur ilokusi karena tuturan tersebut bermakna tersirat dan supaya pendengar melakukan sesuatu. Jadi tindak ilokusi adalah maksud atau tujuan penutur ketika mengucapkan tuturan tersebut. Meskipun hanya berkata 10 ribuan, penutur memiliki maksud tertentu yang tidak selalu tersurat. Tuturan 10 ribuan mengandung maksud untuk menanyakan atau menawar harga ataupun ingin membeli dengan harga 10.000. Penutur ingin mendapatkan respon dari penjual. Dari contoh video tersebut, tuturan sapoluan atau 10 ribuan memiliki makna tindak tutur perlokusi karena dari tuturan tersebut ada pengaruh atau efek dari ilokusi, yaitu tindakan penjual yang menjawab atau menyetujuinya karena perlokusi